Поцелуй, брата, все, что сучкам надо. Все текут от марок, тачек, пачек, бабак. Похуй сколько стоит, главное, что скажут. Эта сука хочет денег, много денег не бывает. Моя жизнь, держись, твоя жизнь, Париж. Слушай, это все, помни этот движ, помни этот движ. Помни этот движ, помни этот движ. Детка, ты со мной летишь. Я взлетаю как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Я взлетаю как ракета, для меня вся планета. Черно-белая кассета, детка, ты уже раздета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. В темноте два силуэта, и мы вместе до рассвета. Залетаю я на движ, детка, ты уже горишь. Мама знает, что не спишь, покажу тебе Париж. Ну ты очень хороша, в комнате с тобой греша. Ты по жопе я левша, твоя жопа хороша. Плей, 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 плей. Сигарета, наша песенка пропета. Я на заднем дворе банцов, сейчас как первый раз. Пачки, деньги, тачки, видят суки из глаз. Пачки, деньги, тачки, видят суки из глаз. Я поднялся не для вас, я поднялся не для вас. Тут для вас команда фас, тут для вас команда фас. Я поднялся не для вас, я поднялся не для вас. Тут для вас команда фас, тут для вас команда фас. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwi dari kelas 3 Pemancing. Saya di sini akan menjelaskan tentang lembaga waralaba dalam bisnis retail. Lembaga waralaba dalam bisnis retail. Dalam bisnis retail, waralaba dapat diartikan sebagai usaha yang memberikan keuntungan yang istimewa. Usaha waralaba dapat berbentuk badan usaha maupun perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektual yang dimilikinya. 1. Jenis lembaga waralaba. A. Menurut asal produk dan layanan yang diberikan. 1. Waralaba luar negeri. 2. Waralaba dalam negeri. B. Menurut metode pengoperasiannya. Menurut pengoperasiannya, waralaba dikategorikan sebagai berikut. 1. Waralaba dengan format bisnis. 2. Waralaba produk dengan merek dagang. 2. Keuntungan dan kegagalan dalam bisnis waralaba. Dalam suatu bisnis, tentu kita sering menemui untung dan rugi. Hal ini juga terdapat dalam bisnis waralaba. Berikut keuntungan dalam bisnis waralaba. A. Mendapat berbagai manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa melakukan pinjaman atau resiko finansial bagi pemberi hak. B. Guna memperkuat nama Prancis, maka tiap penerima hak harus berdasarkan penjualan dan organisasi keseluruhan untuk bisa melakukan pengiklanan besar-besaran. C. Penerimaan Prancis, individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai kebutuhan yang ada. D. Bagi para calon pengusaha yang ingin memulai usaha baru akan mendapat rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dari pemberian Prancis. E. Mendapatkan bantuan modal dan profit tinggi karena telah teruji. F. Standarisasi mutu dan mendapatkan bantuan manajemen. Berikut berbagai contoh kegagalan kerjasama antara franchisor dan franchisee. A. Penyebab kegagalan franchisor diantaranya franchisor menjalankan bisnisnya dengan buruk. B. Penyebab kegagalan franchisee diantaranya franchisee yang minim keberanian, puas dan dengan dirinya sendiri, berharap terlalu banyak, tidak mengikuti sistem
campur tangan dari pihak lain yang bermain curang dan tidak memiliki bakat. 3. Peranan lembaga waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. Berikut berbagai peranan waralaba dalam dunia bisnis dan pemasaran. A. Waralaba mendapat keuntungan dengan risiko yang lebih rendah karena produk yang dihasilkannya sudah mempunyai nama dalam pandangan pikiran konsumen. B. Waralaba dapat memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan franchisor dalam memperbaiki bisnis sehingga bisnis tersebut tetap kompetitif terutama dalam pemilihan lokasi yang menguntungkan. C. Waralaba mendapat pelatihan khusus yang telah terstruktur dari pihak franchisor atau pemberi waralaba. D. Waralaba mengeluarkan biaya yang lebih rendah dibanding bila mereka mencoba menjalankan bisnis sejenis secara mandiri. 4. Jenis-jenis waralaba di Indonesia. Berikut berbagai jenis waralaba dan contohnya yang sering kita temui di lingkungan sekitar kita. A. Kategori di bidang minimarket. Kebutuhan sehari-hari rumah tangga bisa dilayani oleh usaha tersebut. 1. Indomaret. 2. Alfamaret. B. Kategori di bidang jasa angkut pengiriman barang. Barang dikirim dengan alat transportasi khusus dan pengiriman dengan cepat. 1. JNE. 2. TIQ. C. Kategori di bidang makanan. Waralaba di bidang makanan tumbuh subur di negeri ini, di mana manusia mempunyai kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Selain itu, banyak yang suka berwisata kuliner. Biasanya berbagai jenis olahan makanan bisa digali inovasi dan kreativitasnya. Pada bisnis waralaba ini, jika menjual olahan makanan merupakan bidang usaha yang tidak akan pernah ada matinya. D. Kategori di bidang minuman. Waralaba di bidang minuman termasuk sebuah usaha yang memakai nama merek ciptaan oleh pembuatannya. E. Kategori di bidang pendidikan. Indonesia dengan negara yang dapat penduduknya membuat para pengusaha melirik sektor usaha waralaba di bidang pendidikan. B. Syarat dan ketentuan berdirinya waralaba bisnis retail. 1. Syarat mendirikan waralaba toko retail. Dalam mendirikan usaha jenis waralaba harus menggunakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya sebagai berikut. A. Warga Indonesia. B. Menyediakan lokasi tempat usaha di area komersial dengan luas ideal 120 m sampai dengan 260 m. BP, ruang usaha, ruko, kios, dan lain-lain. D. Menyediakan dana investasi dengan nilai estimasi minimal 400 juta. E. Memiliki jiwa entrepreneur dan fokus pada sistem waralaba. A. Memenuhi jaminan hak kekayaan intelektual atau HKI. Indonesia membuat orang kreatif yang mampu mendukung usaha waralaba dengan mengolah kekayaan alam dan membuat hak cipta sendiri. B. Membuat sistem pembukuan atau administrasi. Sistem pembukuan keuangan sangat penting untuk keberlangsungan usaha waralaba. Fungsi dari sistem pembukuan ini adalah sebagai bahan evaluasi waktu ke waktu dan bisa juga untuk mengetahui apakah usaha waralaba mengalami keuntungan atau kerugian. C. Wajib memiliki SOP. SOP merupakan singkatan dari Standar Operasional Prosedur, berupa sebuah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. D. Memiliki ciri khusus. E. Kesenimbungan usaha. Rangkum. 2. Hal-hal yang berkaitan dengan pendirian waralaba. A. Pemberian waralaba harus menyampaikan prospektur waralaba. Penawaran prospektus usaha waralaba harus disampaikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba 2 minggu sebelum ditandatangani perjanjian waralaba. Prospektus harus berisi sebagai berikut. 1. Data identitas pemberian waralaba. 2. Legalitas waralaba seperti SIUP atau izin usaha yang berlaku di negara pemberian waralaba. 3. Sejarah kegiatan usaha. 4. Struktur organisasi. 5. Laporan keuangan dan pemberian waralaba 2 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. 6.
6. Jumlah tempat usaha yang telah ada sebelumnya dari pemberi waralaba. 7. Daftar penerima waralaba yang telah diberikan. D. Kriteria waralaba. Waralaba harus memenuhi kriteria yaitu sebagai berikut. 1. Memiliki ciri khas usaha. 2. Terbukti sudah memberikan keuntungan. 3. Standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis. 4. Mudah diajarkan dan diaplikasikan. 5. Adanya dukungan yang berkesinambungan. 6. Hak kekayaan intelektual yang telah terdapat. C. Bisnis waralaba harus didasarkan kepada perjanjian waralaba. Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba harus memuat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan alamat penerima dan pemberi waralaba. 2. Jenis hak kekayaan intelektual. 3. Kegiatan usaha. 4. Hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba. 5. Bantuan fasilitas bimbingan pelatihan dan pemasaran yang diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba. 6. Wilayah usaha. 7. Tata cara pembayaran imbalan. 8. Kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak ahli waris. 9. Penyelesaian sengketa. 10. Tata cara perpanjangan pengakhiran dan pemutusan perjanjian. Singkat tuh. D. Perjanjian waralaba harus didaftarkan. Pegel. E. Penerbit surat tanda pendaftaran waralaba. F. Kewajiban dalam melaksanakan bisnis waralaba. G. Larangan dalam melakukan bisnis waralaba. H. Sanksi atas pelanggaran dalam bisnis waralaba. 3. Prosedur mengelola waralaba retail. Lakukan pengendalian mutu, kerja keras, mempersiapkan cadangan modal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.